untuk memenuhi persyaratan sholat yang akan kita lakukan, yaitu diantaranya kita harus melaksanakan berwudu. Nah, tata cara berwudu yang baik dan benar ini harus diperhatikan. Karena kalau wudunya saja sudah salah, maka sholatnya pun tidak akan sah. Nah, apa yang harus diperhatikan di dalam tata cara berwudu? Ya. Nah, rukun berwudu itu ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, menyapu kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Yang keenam, tertib. Ini minimal yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Selainnya, semacam cuci tangan, kumur-kumur, dan seterusnya adalah perbuatan sunnah. Andai kata kita lakukan, maka akan mendapatkan pahala. Dan kalau kita tidak lakukan, tidak pengaruh untuk membatalkan wudhu kita. Wudhu kita tetap sah. Sekarang kita praktekkan dari hal yang sunnahnya. Yang pertama, kita disunahkan untuk mencuci kedua telapak tangan kita. Yang bisa baca doa, silakan baca doa. Umumnya doa membaca Allahumma hfaz yadi min ma'asika kulliha. Setelah selesai mencuci kedua telapak tangan kita, lalu kita ambil air dan kita kumur-kumur. Masukkan ke dalam mulut kita, kita kumur-kumur. Selesai kita kumur-kumur, lalu kita ambil air kembali untuk menghirup air ke hidung. Dihirup air ke hidung. Setelah dihirup, dikeluarkan kembali air itu. Nah, selesai berkumur-kumur, selesai menghirup air ke hidung, yang selanjutnya kita harus lakukan rukun wudu yang pertama, yaitu niat, disertai rukun wudu yang kedua untuk membasuh muka. Disunahkan untuk dilapatkan atau diucapkan terlebih dahulu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kita ambil air, ya, kedua tangan kita ini, air yang suci lagi mensucikan, lalu kita basuhkan ke muka kita. Tapi mesti ingat, tatkala air sampai ke muka kita, hati kita pun berbarengan untuk berniat. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Di hatinya harus niat sedemikian rupa. Lalu kita meratakan air ke seluruh muka kita. Batas-batas muka mulai dari kepala kita ini atau jidat kita ini yang tidak ditumbuhi rambut sampai dengan batas telinga, daun telinga, terus sampai ke dagu kita yang bagian bawah. Ini harus rata dibasuh dengan air keseluruhannya. Setelah selesai muka, lalu kita membasuh kedua tangan serta siku. Yang pertama kita basuh tangan kanan kita dengan air. Kita alirkan air, ya, sampai siku, ya. Lalu kita sela-selai jari jemari kita dengan air. Terus begitu pula pada tangan kiri, ya. Kita ratakan, kita basuh dengan air. Kita sela-selai supaya di antara jari jemari ini terbasuh dengan air. Selesai. Setelah kita membasuh kedua tangan kita beserta siku, kita lanjutkan untuk menyapu kepala kita. Kita ambil air, ya. Kita ambil air, kita sapu bagian kepala kita. Gitu. Bukan pada umumnya anak-anak banyak yang salah.
beliau anak-anak ini menyapu di bagian jidatnya, tapi bagian kepala di atas jidat tersebut. Boleh di atas, boleh di samping, kiri dan kanan, boleh juga di belakang kepala. Setelah kita selesai menyapu, ya, kepala kita dilanjutkan untuk membasuh kedua kaki kita. Kaki kita, ya, mulai kita basuh dari jemari kaki kita. Kita selesai dengan air, terus kita basuh sampai kedua mata kaki kita. Ya. Kanan dan kiri. Begitu pula kaki yang kiri. Mulai dari jari jemari terus kita basuh, kita aliri air dan kedua mata kaki kita. Setelah itu selesai, yang keenam tertib, karena kita lakukan berurut-urut, mulai dari niat membasuh muka, membasuh kedua tangan, menyapu kepala dan membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Itulah rangkaian berwudu yang harus kita lakukan dengan benar, tidak boleh salah, karena kalau wudunya salah maka akan tidak diterima sholat kita pun. Bagi orang yang tidak boleh mempergunakan air atau memang tidak ada air, seperti orang yang sakit yang tidak boleh terkena air, ya, atau memang karena tidak ada air, maka di dalam Islam memberikan kemudahan untuk pengganti daripada berwudu, yaitu dengan bertayamum. Inilah kemudahan di dalam Islam. Nah, praktek tayamum itu sangat mudah sekali, lebih mudah daripada kita melakukan berwudu tatkala ada air. Rukun tayamum yang pertama, berniat, lalu memindahkan debu, lalu mengusap muka. Yang keempat, mengusap kedua tangan. Selanjutnya yang kelima, tertib. Itu rukun tayamum. Yang pertama niat, yang kedua memindahkan debu, yang ketiga membasuh muka, yang keempat membasuh kedua tangan sampai siku, yang kelima tertib. Ya, coba sekarang kita praktekkan, ya. Kita siapkan debu terlebih dahulu, atau bisa saja kita memanfaatkan tembok atau dinding yang ada di rumah kita, yang kita yakini bahwa di dinding tersebut ada debu yang bersih. Ya, ini kita yakini dinding kita sudah ada debunya yang suci. Untuk itu, mari kita lakukan tata cara berwudu yang pertama. Kita tempelkan kedua telapak tangan kita ke dinding yang ada debu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita niat, nawaitu tayammuma istibahatis sholati lillahi ta'ala, atau fardhan lillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk melakukan sholat yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Kita angkat, ya, kita angkat kedua telapak tangan kita. Kalau kita rasakan debu ini tebal berada di tangan kita, boleh kita ketuk-ketuk, ya, supaya debu ini jatuh ke bawah, jadi nanti lebih tipis. Atau kita tiup, ya, kita tiup supaya debu bisa lebih tipis. Yang selanjutnya baru kita pergunakan untuk membasuh muka. Kita bisa mempergunakan dengan tangan satu persatu tatkala membasuh muka. Begitu kita sampaikan tangan kita ke muka kita, kita sudah berniat bahwa saya niat tayamum untuk melakukan sholat yang difardukan karena Allah. Kita taruh, lalu kita angkat, dorong ke atas,
terus kita putar ke samping, lalu kita geser ke dagu kita. Begitu pula untuk tangan kiri, kita letakkan di tengah, lalu kita dorong ke atas, lalu tarik ke samping, lalu kita geser lagi sampai di bawah dagu. Selesailah, untuk bukan dibasuh, diusap. Yang kedua adalah yang harus kita lakukan, mempersiapkan debu kembali untuk menyapu atau mengusap kedua tangan kita. Kalau ini sudah kita pergunakan, ya, ini sudah tidak boleh lagi. Kita ambil letak yang di bawahnya, kita tempelkan lagi di tempat yang berbeda, yang kita yakin ada debunya yang suci. Setelah itu sama seperti tadi, kalau memang tebal kita ketuk-ketuk atau kita tiup. Nah, baru kita manfaatkan. Untuk tangan yang kanan terlebih dahulu, kita pergunakan sedemikian rupa. Separuh kita pergunakan tangan kita yang kiri untuk membasuh tangan yang kanan. Kita letakkan di bawah tangan yang kanan kita. Lalu kita tarik terus sampai ke siku. Setelah sampai di siku, kita balik tangan kita yang kanan, lalu kita usap lagi oleh tangan kiri sampai beradu jempol dengan kanan dan kiri. Jangan sampai bertemu kedua telapak tangan ini. Yang selanjutnya untuk tangan kiri begitu pula. Kita pergunakan separuh dari telapak tangan kita untuk tangan yang kiri. Kita tarik terus sampai sikut. Lalu kita balik sedikit separuh tangan kiri kita. Tangan kanan kita mendorong lagi ke atas sampai ketemu jempol dengan jempol. Selesailah tayamum. Begitu mudah dibanding dengan kita melakukan berwudu. Hanya 2 usapan saja, muka dan kedua tangan kita. Demikianlah peragaan tayamum yang dapat kita lakukan pengganti daripada berwudu atau pengganti daripada mandi hadas besar. Itulah kemudahan yang diberikan oleh Allah di dalam kita beragama Islam. Terima kasih. Selanjutnya mari kita peragakan tata cara salat yang benar. Salat merupakan ibadah yang paling utama bagi seorang muslim. Untuk itu salat ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya baik di dalam pembacaannya, baik pula di dalam gerakan-gerakan salat. Untuk pada kesempatan ini tidak mungkin saya dapat meragakan secara keseluruhan salat-salat yang difardukan. Tapi saya hanya mengambil sebagian saja, 1 rakaat saja, akan tetapi yang telah saya gabungkan supaya dapat mewakili daripada peragaan salat yang lainnya. Yang pertama, salat yang harus kita lakukan ialah bagaimana tata cara kita berdiri untuk melakukan salat. Kita berdiri tegak dengan tangan lurus ke bawah, ya. Yang selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah tatkala kita melaksanakan takbiratul ihram. Tatkala melaksanakan takbiratul ihram, kita mengucap Allahu Akbar, jangan sampai dilupakan. Ada rukun salat tatkala kita takbiratul ihram, yaitu niat di dalam hati. Diucapkan hanya sekedar sunnah. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin
mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu sunnah. Atau usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu sunnah. Tapi tatkala kita takbiratul ihram itu harus disertakan dengan niat. Perhatikan, takbiratul ihramnya saya lakukan untuk laki-laki. Kita mengangkat kedua tangan kita, Allah. Perhatikan telapak tangan saya, jari, jempol tangan dan kiri saya ada di bawah telinga. Dada membuka, Allahu Akbar. Lalu kita letakkan tangan kita yang kanan memegang tangan kiri, sedemikian rupa kita letakkan di bawah dada, di atas pusat. Nah, sekali lagi jangan lupa tatkala kita Allahu Akbar, hatinya harus ingat bahwa saya niat melakukan sholat fardu maghrib karena Allah Ta'ala. Kalau menjadi makmum karena Allah. Allahu Akbar. Nah, beda sedikit dengan wanita. Wanita tidak perlu mengangkat tangan yang tinggi-tinggi, cukuplah sejajar dengan dadanya. Allahu Akbar. Nah, selanjutnya sunnah kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan perhatikan pandangan ke tempat sujud. Ya. Setelah kita selesai membaca doa iftitah, maka kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai kita membaca surah Al-Fatihah yang merupakan rukun salat yang dibaca harus dengan benar, tidak boleh salah. Disunahkan untuk membaca surah atau membaca sebagian daripada ayat Al-Quran, minimal satu ayat. Kita ambil saja surah yang paling pendek termasuk, yaitu surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kita mengangkat kedua tangan kita, Allahu Akbar. Kita ruku. Perhatikan punggung dan kepala supaya sejajar. Lalu kita membaca tasbih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Kita baca doa setelah kita i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kita lanjutkan dengan sujud. Allahu Akbar. Ini bagi kaum laki-laki, dia lebih terbuka, ya, lebih terbuka luas antara paha dan
kedua sikutnya, ya. Beda bagi kaum wanita. Kaum wanita lebih menyempitkan antara paha dan sikutnya, dan tangannya merapat ke buah dadanya bagi wanita. Dan perhatikan pula, di dalam bersujud itu ada anggota sujud sebanyak 7 anggota. Yang pertama, jidat. Ini harus terbuka, tidak boleh tertutup oleh kopiah atau yang lainnya, atau tertutup oleh rambut kita. Jidat ini, dan kedua telapak tangan, dan kedua dengkul kita, dan kedua jari jemari kaki kita, ya, perutnya atau dalamnya. Allahu Akbar. Kita membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan perhatikan jari jemari kaki, ya, perut, jari jemari kaki ini harus benar-benar menempel ke tempat sujud kita atau tempat sholat kita. Ya. Kita bangun dari sujud, Allahu Akbar. Lalu kita membaca doa di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Dan perhatikan kedua telapak tangan kita ini harus sejajar dengan dengkul kita. Ini pun harus sejajar dengan dengkul kita. Ini yang lebih baik. Lalu kita lakukan sujud yang kedua, Allahu Akbar, dengan bacaan yang sama, tasbih seperti sujud yang pertama. Lalu kita kembali lagi, kita anggap sholat kita ini di sholat yang terakhir saja, langsung dengan tahiyat akhir. Perhatikan tangan kita di dalam tahiyat akhir. Pandangan ke tempat sujud tetap. Tangan kanan ini membuat angka 53. Ini angka 5, ini angka 3. Sedemikian rupa. Baru kita baca tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tatkala kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tangan kita yang bagian telunjuk tangan kanan mengangkat. Ini mengisyaratkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Allah yang Maha Esa. Kita menunjuk, ya, tatkala bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup sampai di sini, boleh juga ditambah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Lalu kita lakukan setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan, ingat kita menengok ke kanan
kita melihat bahu kita sejajar pipi dengan bahu. Kita kembali lagi, lalu kita salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullah, sampai sejajar dengan bahu pipi kita. Setelah itu selesailah solat yang kita lakukan, insyaallah termasuk solat yang sempurna kita lakukan. Terima kasih.